Selamat pagi semuanya. Kembali kita berjumpa dengan saya, Pinel Kurung Pabita. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait dengan materi metode sampling. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi kita wajib melakukan ini untuk di dalam setiap kegiatan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kegiatan kita bisa berjalan seperti biasanya lagi. Ya, itu harapan kita ya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk masuk ke dalam materi. Kita akan membahas tentang metode sampling, apa saja itu pengertian dari metode sampling, terus ada tujuannya, terus metode yang digunakan itu apa di dalam sampling, terus faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja kita akan coba bahas. Oke, langsung saja yang pertama adalah definisi dari sampling sendiri itu apa. Ya, jadi definisi dari sampel sendiri itu adalah secara spesifik contoh atau sampel dapat dikatakan sebagai sekumpulan material yang dapat mewakili jenis batuan, formasi atau badan biji dari suatu endapan ya, dalam arti kualitatif dan kuantitatif dengan pemberian atau dengan deskripsi termasuk lokasi dan komposisi dari batuan, formasi atau badan dari biji tersebut. Nah, proses pengambilan dari contoh atau sampel itu disebut dengan sampling atau biasa disebut dengan pemercontohan. Oke, jadi sampling sendiri itu memiliki arti yang spesifik ya, mengambil material yang istilahnya mewakili dari batuan, baik itu karakteristiknya ya. Nah, secara umum sampling dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan sebagian kecil contoh atau sampel batuan ya dari suatu material sehingga karakteristik contoh material tersebut mewakili keseluruhan material. Nah, jadi intinya kita mengambil sebagian kecil dari suatu tubuh material. Dalam kasus ini kita membahas tentang batuan ya. Jadi kita mengambil bagian kecil dari satu tubuh batuan atau lapisan batuan yang mana nantinya bagian kecil itu akan mewakili kondisi keseluruhan dari tubuh batuan. Nah, itu sendiri adalah pengertian dari sampling. Sampling itu sendiri apa? Nah, sampling itu digunakan sampel atau contoh itu digunakan untuk apa? Kegunaannya tentunya ada banyak di bidang pertambangan. Nanti kita bahas ininya. Oke, next tujuan dari sampling sendiri itu ada 3 di sini saya jabarkan. Jadi mulai dari tahapan eksplorasi tujuannya untuk apa, terus ada fase evaluasi dan selama masa eksploitasi. Oke, yang pertama adalah dalam masa eksplorasi ya kan, digunakan untuk menguasai kualitas bahan galian. Jadi sampel atau contoh yang diambil dalam proses eksplorasi itu sendiri ya memiliki tujuan untuk mengetahui kualitasnya dari apa yang akan ditambang itu tentu memiliki nilai ekonomis. Nah, dari situ kita harus mengetahui kualitasnya, apakah kualitas yang baik apa yang tidak. Nah, itu harus jelas. Ketika kita sudah mengetahui kualitasnya baru kita masuk ke tahap penambangan. Nah, contoh di sini adalah pada endapan biji, sampling dilakukan pada endapan biji ya kan, pada badan biji atau mineral thickness. Nah, dan tidak hanya terbatas pada zona mineralisasinya saja, tetapi juga pada zona-zona low grade maupun material barren dengan tujuan untuk mendapatkan batas yang jelas antara masing-masing zona tersebut. Jadi semua dalam proses endapan biji itu dipisahkan menjadi zona yang low grade, yang high grade, terus yang istilahnya material yang tidak terpakai, itu semuanya dipetakan berdasarkan pada saat awal, yaitu pengambilan kualitas dari material. Nah, itu pada saat proses eksplorasi. Jadi kita sudah memisahkan mana yang akan kita ambil yang memiliki kualitas yang high. Nah, itu dari situ
kita bisa memperkirakan nanti, oh ini yang high, kita sudah bisa membedakan. Nah, nanti proses penambangannya seperti apa ya, itu akan ditentukan oleh yang lainnya lagi nanti. Nah, itu pada proses eksplorasi ya. Jadi kita mengetahui gambaran dari kualitas bahan galian yang akan kita tambang. Nah, terus yang kedua adalah dalam fase evaluasi ya, atau pada saat proses sudah sedang berjalan atau akan memulai berjalan. Sampling dilakukan tidak hanya pada zona endapan ya, jadi tetapi juga pada daerah-daerah sekitar endapan dengan tujuan memperoleh informasi lain yang berhubungan dengan kestabilan lereng dan pemilihan metode penambangan. Jadi setelah eksplorasi sudah diketahui tujuannya, sampel lain juga itu diambil dengan tujuan untuk merancang desain tambang. Jadi selain untuk eksplorasi tadi mengetahui kualitas, contohnya kita mengambil sampel untuk geoteknik. Jadi sampel yang diambil untuk geoteknik ini sendiri berhubungan dengan kekerasan batuan. Nantinya kekerasan batuan itu akan menjadi nilai plus untuk mendesain tambang. Nah, setelah kita mengetahui kekuatan batuannya, mungkin nanti akan digunakan untuk desain lereng dan metode penambangan apa yang akan cocok digunakan untuk daerah dengan lokasi sampel yang sudah diujikan atau dengan batuan yang sampelnya sudah diujikan tersebut. Dari situ kita bisa mendapatkan rekomendasi terkait dengan kestabilan lereng dan metode penambangan. Oke. Selanjutnya dalam masa eksploitasi atau pada saat proses penambangan itu sampling tetap dilakukan dengan tujuan adalah kontrol kadar atau quality control. Biasanya itu diambil beberapa sampel dari bahan galian yang ditambang untuk mengetahui kualitas dari batuannya, apakah dia masih sama dengan pada saat awal dieksplorasi atau sudah berbeda atau prosesnya seperti apa, karena dia sudah terkontaminasi dengan proses yang ada di luar. Nah, dan monitoring front kerja atau kadar front kerja yang aktif, kadar pada bench open pit atau kadar pada umpan material. Jadi semuanya itu berbeda-beda ya. Nah, ini yang tadi misalnya sampel yang diambil itu topsoil, siltstone, water siltstone, shale, sandstone, dan coal. Itu semuanya diambil sampelnya. Nah, ini tujuannya tadi untuk dalam proses fase evaluasi. Jadi semua sampel material itu diambil tujuannya untuk apa? Untuk misalnya desain dinding tambang. Terus yang terakhir itu ini untuk dalam proses eksploitasi. Jadi sampel contohnya di sini itu diambil untuk mengetahui kadar batu bata. Itu ada proses pengambilan sampelnya. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang metodenya. Oke, lanjut. Metode sampling. Jadi berdasarkan teknis pengambilannya, sampling dapat dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 golongan. Ya, yang pertama adalah bulk sampling atau contoh ruah. Jadi bulk sampling ini merupakan metode sampling dengan cara mengambil material dalam jumlah atau volume yang besar dan umum dilakukan pada semua fase kegiatan, baik itu eksplorasi sampai ke pengolahan. Nah, jadi contohnya ini kalau kalian lihat gambar itu mengambil sampel digunakan untuk baik itu dari eksplorasi sampai dengan proses pengolahan, eksploitasi dan pengolahan itu dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya sampel yang diambil dalam jumlah besar ini pun nanti akan dibagi-bagi lagi dalam untuk pengujian apa saja. Jadi kalau kalian lihat gambar itu diambil dalam karung dalam jumlah yang banyak. Nah, itu salah satu contoh dari metode sampling, yaitu metode bulk sampling. Oke, yang kedua adalah pengambilan chip sampling atau contoh tatahan. Jadi ini adalah salah satu metode sampling dengan cara mengumpulkan pecahan batuan atau rock chip yang dipecahkan melalui jalur dengan lebar 15 cm yang memotong zona mineralisasi dengan menggunakan pahat atau palu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang chip ini, kita berbicara tentang pecahan. Jadi misalnya dalam satu tubuh, kalau berbicara dengan endapan ya, kalau dengan endapan itu berarti endapan biji berarti berdasarkan dengan urat. Nah, jadi di urat
di urat itu kita membuat garis atau membuat jalur dengan lebar minimal 15 cm, terus kita pecahkan batuannya. Nah, kita ambil sampelnya. Itu yang menjadi contoh dari chip sampling. Jadi dia mengambil pecahan dari batuan atau rock chip. Tuh. Kalau di gambar ini sebenarnya ini adalah gambar dari pecahan batuan ketika dia di dalam proses pemburuan. Jadi hancuran dari batuan dalam proses pemburuan itu diambil. Itu salah satu chip sampling sendiri, yaitu dari proses pecahan batuan. Oke, next yang ketiga itu adalah channel sampling. Jadi ini satu metode atau cara pengambilan contoh atau sampel dengan membuat alur atau channel ya, sepanjang permukaan yang memperlihatkan jejak atau biji mineralisasi ataupun jejak endapan ataupun endapan sedimen. Nah, alur tersebut dibuat secara teratur dan seragam dengan lebar 3-10 cm dengan kedalaman 3-5 cm. Secara horizontal, vertikal, atau tegak lurus kemiringan dari lapisan yang mau kita ambil contoh atau sampelnya. Nah, kalau dilihat di sini, kalian bisa lihat di gambar contoh, itu yang gambar A, itu membuat polanya dulu, yang mana yang sampel yang mau diambil, ya kan? Yang berbentuk warna orange ini dan ada bentuknya. Nah, terus yang B itu kita mengambil hasil dari channel yang sudah kita buat. Jadi yang warna oranye tadi ini kita membuat alur atau channelnya, terus yang gambar B ini membuat mengambil sesuai dengan gambar yang sudah kita gambar. Jadi kita mengambil sampelnya. Jadi yang tadi ditandai ini adalah contohnya adalah endapan biji ya. Uratnya ditandain, di channel kan ya. Terus diambil sampelnya, ini menggunakan palu sama pahat, dia dipahat batunya, diambil sampelnya. Terus ini adalah sampelnya C, yang C adalah sampel channelnya. Terus yang terakhir adalah membersihkan sampel. Nah, jadi di sini kalau berbicara dengan channel sampling, jadi intinya adalah kita membuat alur atau channel sepanjang permukaan yang memperlihatkan jejak biji yang akan kita ambil sampelnya. Terus alur tersebut dibuat secara teratur dan seragam, ya kan? Terus diambilkan batuannya yang sudah dibuat channelnya tadi. Oke, itu channel sampling. Terus yang terakhir itu ada grab sampling ya. Jadi metode ini merupakan teknik sampling dengan cara mengambil bagian dari suatu material baik di alam maupun dari suatu tumpukan ya. Tingkat ketelitian sampling pada metode ini relatif mempunyai bias yang cukup besar. Beberapa kondisi pengambilan contoh dengan teknik grab sampling ini antara lain adalah ini mengambil sampling dengan cara mengambil dari suatu material baik secara alami di singkapan materialnya langsung ataupun dari tumpukan atau dari material dari tubuh batuan yang sudah diambil dari lapisannya terus ditumpuk ya. Atau biasanya kalau di batu bara itu di stockpile ya, jadi tempat penumpukan batu bara itu diambil kalau contohnya batu bara. Nah, yang pertama itu contoh dengan teknik grab sampling ini antara lain adalah pada tumpukan material hasil pembongkaran untuk mendapatkan gambaran umum kadar. Nah, ini kalau yang dicontoh ini yang ditumpukan ya, jadi sudah contohnya itu batu bara sudah diambil dari lapisan batuannya ya, sudah dipisahkan, sudah ditumpuk batu bara sendiri, terus diambil ya. Jadi ini menggunakan sekop, terus nanti dimasukkan ke kantong plastik sampel ya kan. Nah, jadi sampel itu diambil dari tumpukan. Terus yang kedua itu ini pada material di atas dump truck atau belt conveyor pada transportasi material dengan tujuan pengecekan kualitas. Jadi kalau sudah batuan itu sudah di atas truk atau di bed conveyor, tentunya dia kan akan menuju suatu tempat. Nah, jadi dalam tujuan sampel itu diambil supaya kita mengetahui apakah kadar yang sudah dalam proses ini masih tetap sama pada saat yang masih ditumpukan ataukah sudah mengalami pengurangan. Jangan sampai nanti ketika sudah di kapal terus mau dibawa terus sudah sampai dibayar
itu kondisinya berubah. Nah, itu. Jadi ini contoh untuk pengambilan sampel di tumpukan atau di konveyor. Nah, yang terakhir adalah pada fragmen material hasil peledakan pada suatu muka kerja untuk memperoleh kualitas umum dari material yang diledakkan dan lain-lain. Jadi, grab sampling ini bisa dilakukan pada material yang pertama atau pada saat proses peledakan untuk membuka bagian-bagian yang keras. Jadi itu masih anggapannya masih fresh, masih dari awal, masih sesuai dengan kondisi pada saat dia masih ada di dalam permukaan. Jadi itu belum terkena seperti proses yang tadi ini, yang pertama dan yang kedua. Kecuali yang pertama tadi yang diambil secara alamiah, yang singkapannya terekspos dan kelihatan. Itu kan secara alami. Tapi kalau yang dari peledakan ini, dia benar-benar istilahnya masih tertutup, mungkin karena penutupnya keras, terus tidak bisa dihancurkan, akhirnya diledakkan. Nah, terkena proses ledakan ini, sampel diambil. Itu grab sampel dari proses peledakan. Jadi kalau grab sampling sendiri ini tadi mengambil bagian dari suatu material baik di dalam maupun di suatu tumpukan secara mau baik alami maupun sudah ditumpukan. Yang tiga tadi ada dari tumpukan material, terus di atas dump truck atau bed conveyor ataupun dari proses peledakan. Itu 3 metode sampling. Nah, terus informasi data lapangan apa saja yang harus ada pada saat kita sampling. Nah, informasi yang harus direkam dalam pengambilan contoh dari setiap alur adalah sebagai berikut. Jadi, biasanya umumnya sampel itu dimasukkan ke dalam suatu wadah untuk mempertahankan kondisi sebenarnya dari sampel itu. Nah, itu tapi tergantung dari setiap sampel yang akan digunakan. Tapi kalau untuk kadar dia mengatai kualitas atau kadar kandungan di dalam batuan, itu biasanya sampel dalam kondisi tertutup di dalam plastik. Ya, jadi dia tidak terganggu dengan kondisi luar. Tapi juga ada beberapa kondisi bahwa sampel itu boleh dia yang istilahnya digunakan misalnya cuma untuk mengetahui kekuatan, ya tidak perlu sampai perlakuan khusus misalnya cuma untuk diuji lab. Tapi biasanya berhubungan semua dengan sampel yang tertutup rapat, ya. Jadi tidak mengganggu kondisi yang sebenarnya. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Nah, jadi informasi yang harus direkam atau yang dicatatkan di tempat pengambilan sampel atau di kantong plastik sampel itu ada letak atau lokasi pengambilan contoh dari titik ikat terdekat. Itu harus ada koordinatnya, terus lokasinya intinya jelas di mana diambil sampel ini. Terus posisinya di mana posisi ini, apakah diambil memotong vertikal, memotong bidang perlapisan dan lain-lain. Apakah dia ada di atas, tengah, bawah atau seperti apa, atau ada di roof, floor atau di tengah-tengah. Nah, itu posisi pengambilan sampel ini harus jelas. Terus lebar atau tebal dari zona biji endapan atau dari material bahan galian yang diambil itu harus jelas, ya. Terus penamaan, jadi beri kode pengambilan contoh sampelnya di kantong sampel. Jadi sebaiknya mewakili interval atau lokasi subchannel. Misalnya contohnya batu bara diambil di pit A dengan lapisan atau sim B. Jadi itu diperjelas. Jadi diambil di mana, terus diambil itu di batuan apa, itu harus jelas, ya. Terus tanggal pengambilan dan identitas contoh itu harus ada, ya. Terus sedangkan informasi-informasi yang sebaiknya juga dicatat atau dideskripsikan dengan pengambilan contoh. Pertama adalah mineralogi biji atau deskripsi endapan yang diambil, ya. Berarti deskripsi singkat terkait dengan material yang diambil atau bahan galian yang kita ambil. Terus penaksiran visual zona mineralisasi baik itu biji, waste, pengotor dan lain-lain, itu semuanya harus dijelaskan. Nanti akan dibahas apa itu waste dan pengotor dan lain-lainnya akan kita bahas juga. Nah, terus kemiringan semu atau kemiringan sebenarnya dari badan biji atau dari lapisan batuan atau dari bahan galian yang kita ambil. Jadi kita harus mengukur dip atau kemiringan baik itu yang semu atau yang asli dari material yang kita ambil.
Terus deskripsi litologi atau batuan samping. Ya, jadi batuan selain dari mineral atau endapan yang kita ambil atau bahan galian utama yang kita ambil sampelnya, kita harus mendeskripsikan batuan samping atau batuan penutup atau batuan yang ada di sekitar dari bahan galian yang kita ambil itu harus jelas. Terus dan lain-lainnya yang dianggap perlu dalam penjelasan kondisi dari endapan atau bahan galian yang kita ambil. Jadi semua hal yang dirasa perlu ada di sampel atau di contoh itu perlu dicatatkan. Oke, itu jadi informasi atau data lapangan pada saat sampling yang harus dicatatkan pada kantong sampel atau memberi keterangan terkait dengan sampel yang kita sampling. Oke. Nah, selanjutnya faktor pemilihan metode sampling. Jadi dari keempat metode sampling tadi itu kita harus mempertimbangkan kita mau menggunakan metode sampling yang mana yang paling sesuai dengan metode sampling apa yang kita gunakan untuk pengambilan bahan galian yang akan kita ambil misalnya. Nah, pemilihan metode sampling dalam jumlah contoh ya dan jumlah contoh sampel yang akan diambil tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu tipe endapan, pola penyebaran, serta ukuran endapan. Ini harus kita ketahui. Misalnya contohnya endapan porfiri, terus endapan sedimen, endapan laterit, itu perlakuan pengambilan sampelnya itu berbeda-beda. Nah, tinggal kita mau menggunakan pengambilan sampel yang apa, yang paling sesuai dengan pengambilan sampel dari tipe-tipe endapan atau bahan galian yang akan kita ambil sampelnya. Terus tahapan pekerjaan dan prosedur evaluasi. Kayak tadi kita mau misalnya mau ngambil dalam proses eksplorasi itu mau ngambil dengan metode apa, terus tahapan evaluasi kita mau ngambil dengan metode apa. Nah, terus pada saat proses eksploitasi kita mau ngambil apa. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Biasanya kalau pada saat tahapan pekerjaan eksplorasi itu kita mengambil dengan metode misalnya bulk sampling, sebanyak-banyaknya sampling itu kita ambil dalam jumlah yang besar. Terus kita mengambil dalam kondisi channel sampling itu juga bisa. Keempat metode tadi itu atau lebih paling sering itu channel sampling digunakan di eksplorasi, terus sama tadi bulk sampling. Terus pada saat proses pada saat proses eksploitasi atau pada saat tahap evaluasi yang lebih digunakan itu adalah chip, ya kan, seperti itu. Terus kalau pada saat proses eksploitasi itu sudah menggunakan misalnya grab sampling. Itu salah satu peran contoh dari tahap pekerjaan dan prosedur evaluasi yang menentukan terkait dengan faktor pemilihan metode sampling. Terus ada lokasi pengambilan contoh pada zona mineralisasi, alterasi, dan barren. Itu harus menyesuaikan pada saat penggunaan metode sampling. Contohnya kalau kita di bulk, kalau di bulk itu kan tidak bisa digunakan di zona yang istilahnya terbatas untuk mengambil sampel. Kita mungkin menggunakan channel atau chip sampel, ya kan? Nah, terus kedalaman pengambilan contoh yang berhubungan dengan letak dan kondisi batuan induk. Semakin jauh batuan induknya semakin susah untuk sampel. Jadi kita mengefisienkan dengan cara mengambil sampel yang paling mudah. Nah, itu kita pilih kira-kira dari metode sampel yang tadi ada itu seperti apa untuk mengambilnya, ya kan? Nah, terus yang terakhir adalah anggaran untuk sampling dan nilai dari bahan galian. Jadi semakin mahal bahan galiannya tentu kita harus mempertimbangkan kualitas dari sampel yang kita ambil. Jadi dari sampel itu akan memperkirakan proses penambangan dan nilai jual dari bahan galian itu akan seperti apa. Jadi kita harus mempertimbangkan anggaran dan kondisi dari bahan galian itu sendiri. Apakah nanti kita akan untung ketika kita mengambil banyak sampel ternyata itu tidak dipakai sama sekali, kan itu rugi. Nah, jadi itu harus pertimbangan sekali dari kita semua, ya. Jadi faktor pemilihan dari metode sampling ini harus kita pertimbangkan baik-baik sebelum melakukan pengambilan sampling. Nah, sebenarnya dari metode-metode sampling yang tadi sudah saya jelaskan itu banyak penjabarannya lagi. Misalnya
secara umum itu ada banyak metode sampling. Misalnya kita sampling menggunakan hasil pemburuan atau core. Nah, itu juga bisa. Tapi nanti saya membahasnya terkait dengan metode yang uh, berdasarkan cara pengambilannya saja. Kalau yang lainnya mungkin ada banyak. Nanti kalian bisa cari-cari di internet lagi ya. Oke. Nah, terus kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sampling itu ada beberapa. Yang pertama itu adanya salting, yaitu peningkatan kadar pada contoh yang diambil sebagai akibat masuknya material lain dengan kadar yang tinggi ke dalam contoh. Jadi adanya, kalau biasanya pengotor lah, tapi dia meningkatkan kadar dari contoh yang diambil itu dengan masuknya material lain. Material lain itu yang namanya salting. Terus dilution yaitu pengurangan kadar akibat masuknya waste ke dalam contoh. Jadi kalau material bahan galian itu materialnya kan tidak cuma bahan galian yang istilahnya bahan galiannya tok pada saat proses dia terbentuknya. Tentu ada material lain. Nah, material lain ini bisa yang disebut waste ini masuk ke dalam pada saat pengambilan bahan galian itu masuk ke dalam bahan galian tersebut, tercampur. Nah, itu yang membuat dia mengalami pengurangan dari kadar sendiri. Nah, itu yang dinamakan dilution. Terus ada erratic height assay, yaitu kesalahan akibat kekeliruan dalam penentuan posisi atau lokasi sampling karena tidak memperhatikan kondisi geologinya. Misalnya ada sesar, terus ada pencampuran, itu tidak diperhatikan sehingga sampel yang diambil itu tidak sesuai dengan yang seharusnya diambil, tidak mewakili kondisi yang sebenarnya. Terus kesalahan dalam analisis kimia akibat contoh yang diambil kurang representatif. Jadi misalnya sampel yang diambil itu dia tidak bisa mewakili satu tubuh batuan yang tadinya mau diwakili oleh sampel tersebut. Ternyata itu dalam kondisi yang tidak fresh, tidak segar, sehingga kondisi dari sampel yang tadi seharusnya bisa dianalisis malah tidak bisa dianalisis dengan maksimal, sehingga itu menjadi suatu kesalahan. Nah, jadi ini adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat kita sampling. Oke, mungkin itu terkait dengan metode sampling yang coba saya jelaskan kepada kalian terkait dari definisinya, terus metodenya, tujuannya, terus metode samplingnya sendiri apa, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode sampling, terus apa yang harus dicatatkan ke dalam pengambilan sampling, terus yang terakhir adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sampling. Nah, jadi sebenarnya ini semuanya umum. Kalian bisa cari referensi lain terkait dengan metode sampling yang digunakan, itu ada banyak. Yang paling umum adalah gambarannya kurang lebih seperti ini metodenya. Terus terkait dengan pengembangan metode yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu chip, terus channel, terus bulk dan grab sampling, itu ada banyak. Jadi kalian bisa cari referensi lain terkait dengan sampling ya, atau metode pengambilan dari sampling sendiri. Oke, mungkin itu dari saya. Ya, jadi silakan kalian catat materi yang sudah saya sampaikan dalam buku catatan kalian. Ya, kalau perlu disertai dengan gambar silakan digambar. Kalau tidak ya juga tidak masalah. Oke, jadi intinya silakan dipahami baik-baik terkait dengan materi metode sampling ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi.